2016 ini ada momen yang mungkin nggak banyak tahu ini soal pendidikan kepercayaan gitu. Ngikutin proses atau mungkin mengawal saya proses. malah pengen dengar dari satu nama. Karena menurut saya peran satu nama dalam beberapa tahun terakhir ini itu sangat penting dalam advokasi ini. Ya karena memang kalau langsung nyambung ya memang di antara hiruk-pikuk soal identitas KTP, memang untuk layanan pendidikan itu menjadi satu kebijakan yang lebih bergerak maju dibandingkan soal KTP. Entah itu karena kemudian keuntungan teman-teman penghayat itu berada di bawah Kemendikbud atau enggak, tapi yang jelas itu menjadi satu inisiatif juga yang sudah muncul sejak awal dari pemerintah itu. Soal bahwa layanan pendidikan dari penghayat itu satu kebutuhan khusus yang perlu dilayani begitu. Cuma memang dari pengalaman satu nama itu teman-teman Kemendikbud, terutama dari Direktorat Kepercayaan Tradisi itu merasa terbantu dengan proses bagaimana mengadvokasi menurunkan Permendikbud ini ke level komunitas sampai dengan interaksinya dengan pemerintah di daerah gitu. Contoh kasus misalkan ketika kita membantu teman-teman Parmalin di Deli Serdang begitu, itu prosesnya juga berjalan dua arah gitu, kemitraan artinya mas, antara mitra kami di sana ASB gitu yang kemudian secara masif sering berdiskusi dengan teman-teman pendidikan dan budayaan di Deli Serdang, lalu juga dengan komunitas soal penyadaran pentingnya pelayanan ini. Dan yang paling mencolok adalah ketika di Sumba gitu, ketika teman-teman direktorat baru menyadari bahwa secara entitas di Sumba itu Marapu itu cukup dominan di sana dan selama ini mereka tidak mendapatkan pelayanan itu gitu. Akhirnya kemudian Sumba dan Marapu menjadi salah satu prioritas bagi teman-teman direktorat untuk mempercepat layanan pendidikan terhadap teman-teman. Kayak sama MRKI juga ya? Ya, karena MRKI juga disadari adalah mitranya dari teman-teman direktorat yang untuk menurunkan kebijakan ini ke level komunitas di masing-masing wilayah mereka. Cuman memang meskipun tadi kita bilang bahwa pendidikan ini adalah hal yang lebih maju dari urusan KTP dan identitas tadi, tapi memang perjuangannya pun nggak semudah yang kita bayangkan gitu kan, karena tadi kita sejak awal diskusi soal pendidikan itu memang cukup beragam ya, dari persepsi maupun secara kelompok gitu. Pun ketika menurunkan ini pada level soal layanan pendidikan dan memang juga jadi diskusi yang menarik juga di teman-teman penghayat gitu, kebutuhan yang pas untuk teman-teman komunitas itu seperti apa gitu, dengan melihat diversitas yang cukup tinggi di komunitas. Pengertian maju itu artinya dia lebih dulu nih daripada soal putusan ini. Ya, daripada soal identitas. Dan ada tantangan ketika soal diversitas, ketika kita bicara pendidikan kepercayaan, itu kan nggak tunggal. Ada keragaman yang itu sangat kontekstual dengan kondisi lokal di masing-masing, dan itu tuh pengalaman untuk mendorong itu yang kadang menurut pengalaman satu nama. Sejauh ini bahwa dibandingkan kamu soal KTP ya mas ya, soal kepentingan layanan pendidikan itu sangat direspon lebih cepat di teman-teman penghayat gitu. Bahkan ketika memang secara infrastruktur di lokal itu belum mendukung, misalkan soal bagaimana membayar penyuluh atau kemudian proses belajar mengajar gitu, komunitas itu sangat inisiatif membiayakan sendiri bagaimana agar anak-anak mereka terlayani dengan pendidikannya, karena mereka juga sadar bahwa salah satu yang penting untuk menjaga eksistensi mereka sebagai satu entitas warga negara ialah pendidikan itu. Bahkan di Marapu itu mereka juga sadar bahwa ini yang seringkali terlewat bagi mereka. Ketika anak-anak mereka sudah masuk sekolah, ya sudah, karena lingkungannya lebih banyak gereja dan sebagainya, akhirnya soal Marapu juga luput dari generasi-generasi tuanya mereka gitu. Dan mereka sangat aware soal bagaimana mempertahankan generasi muda makanya lewat pendidikan. Bahkan ada satu cerita ya, kalau soal pendidikan ada kaitannya sekali dengan urusan regenerasi ya. Iya. Ketika ada ratu-ratu di Sumba misalnya, ya sudah suatu saat nanti kita ini akan punah atau tidak ada lagi ketika anak-anak kita tidak belajar soal Marapu, dia diajari sesuatu yang lain dan diharuskan untuk memeluk sesuatu yang sebetulnya bukan identitasnya atau diajarkan oleh orang tuanya. Cuman balik lagi soal politik ya mas ya, kan kemudian pendidikan agama dimasukkan menjadi hal penting itu kan juga proses politik ya. Sebenarnya kan itu tidak akan menjadi problem ketika pendidikan agama di satu kurikulum yang harus wajib diikuti dan diajarkan di sekolah-sekolah.
Nah itu ya sebenarnya menjadi problem tanda kutip ancaman terhadap eksistensi ya di Sumba itu karena memang hanya itu masuknya gitu. Karena pendidikan agama saja yang Iya. ini. Sebelum itu sebenarnya sudah banyak inisiasi-inisiasi, banyak terobosan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Banyak sekolah-sekolah sebenarnya kita temukan ada beberapa laporan itu yang menunjukkan bahwa ada sekalipun tidak ada dasar hukumnya, itu banyak yang memberikan pendidikan menghayat masyarakat adat itu misalnya dilakukan. Nah tapi setelah adanya itu ya, Permendikbud itu di satu sisi memang adalah kebijakan baru yang mewajibkan itu, tapi di sisi lain sebenarnya adalah menjustifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya kalau ASB kan sudah melakukan sebelum 2016. Iya, upayanya sudah dilakukan itu. Jadi ada kayak gitu. Kaitannya tadi dengan pendidikan agama, ya sebelum Permendikbud ini yang wajib diberikan itu memang kelima atau keenam agama itu. Penghayat yang masuk ke situ tuh wajib mengikuti, jika tidak lulus. Nah di awal-awal 2016 itu ada kasus ya Semarang itu. Semarang itu kan. Nah itu adalah satu peristiwa yang menjadi itu kayak pemantik gitu ya. pemantik besar, trigger semakin bahwa pentingnya kita aware dengan isu ini. Kalau tidak salah ceritanya yang Semarang itu dia ujian akhir ya, ujian kenaikan ya itu ya Mas ya. Tidak naik kelas karena dia tidak mengikuti ujian atau praktek agama yang pada waktu itu disyaratkan, dan itu menjadi pemantik besar tuh kemudian untuk merespon ketika ada situasi anak-anak yang semacam itu gitu. Sehingga lahir Permendikbud 2016 itu. Sebenarnya waktu itu Permendikbud sudah keluar sebenarnya. Tapi belum implementasinya belum. Sosialisasinya enggak jalan, informasinya itu memang belum banyak dari mana. Tapi waktu itu menjadi alat untuk menekan Pemda. Di antaranya ya, dan sekolah ini sudah ada Permendikbud melanggar kita demikian. Akhirnya akan diproses kebijakannya untuk kemudian bisa naik kelas. Tapi balik lagi soal milestone peminggiran teman-teman kuliah itu kan tadi kita sudah masuk di wilayah soal pendidikan ya. Kalau bisa dipahami sebenarnya selain soal identitas di KTP, sebenarnya pendidikan juga menjadi salah satu pintu masuk peminggiran dan tanda kutip pemusnahan eksistensi mereka ya Mas ya, lewat pendidikan agama. Nah sebenarnya tahu kapan ya mulai pendidikan agama itu penting dan mungkin itu menjadi satu elemen yang membuat diskriminasi bagi teman-teman penghayat. Jadi pendidikan agama ini itu bagian dari politik ini tadi. Ya. Jadi Departemen Agama itu kan ada itu diantaranya untuk menegaskan politik agama ini adalah melalui pendidikan. Jadi sejak awal tuh menjadi alat, kemudian itu menjadi alat peminggiran itu karena semua orang wajib. Sebenarnya tahun 70-an itu 74, 70 berapa ya, itu Menteri Pendidikan pada waktu itu mengusulkan supaya pendidikan agama itu dihapuskan, tidak menjadi wajib. Jadi pendidikan agama itu adalah hak komunitas yang mengajarkan ya, bukan sekolah ya. Betul. Tidak usah dibebankan kepada negara. Tetapi tantangannya, responnya yang menentang itu besar dan tidak berhasil, itu tetap menjadi wajib. Ya karena itu tadi saya sih melihatnya itu bagian dari politik agama itu tadi. Jadi itu adalah jantungnya, jantung untuk menegaskan posisi agama di negara itu dan di masyarakat. Jadi tantangannya besar. Jika misalnya itu yang mau dipersoalkan. Nah tapi ya dengan adanya Permendikbud ini kepercayaan sudah bisa masuk, ya adalah ruang mengaku pengakuan. Betul, saya dulu merasa tuh bahwa ketika dibawa ke MK KTP ini itu hanya salah satu masalah kecil tapi penting yang harus diatasi. Di antaranya pendidikan. Pendidikan sudah, tapi sekarang kan kita masih lihat berapa di mana saja yang misalnya sudah diimplementasikan, masih berjuang. Pendidikan ini kita bisa lihat sebagai pengakuan dari kebijakan sudah ada ya. Yang belum sudah ada upaya, tapi masih jauh dari ideal distribusinya itu. Sebagaimana agama dalam hal pendidikan, yaitu tadi misalnya
penyuluhnya misalnya, salah satu contoh saja, penyuluh itu masih harus berjuang secara volunteer, mengajar di sekolah ini, sekolah sana, itu bolak-balik biaya sendiri, nggak ada honor, nggak ada insentif misalnya. Jadi ya untung aja kita lihat teman-teman itu punya komitmen untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya mereka itu membantu negara. Mereka memang penghayat, tetapi penghayat yang lain yang butuh itu mereka bantu. Kalau bukan mereka ini sesama penghayat, tetapi yang kita lihat itu penghayat banyak macam ya. Jadi sesama penghayat beda komunitas misalnya, itu demi memenuhi kebutuhan hak warga negara, itu mereka melakukan itu secara volunteer yang menjadi kewajiban negara sebenarnya. Nah itu yang masih saya kira diantara yang bisa kita nilai terus didorong pemenuhannya. Jadi pengakuan saja itu tidak cukup gitu ya Mas ya, karena butuh pertautan antara ada landasan hukumnya, negara mau melaksanakan layanannya, tapi juga harus ada komunitas yang merespon itu. Karena sekarang ternyata banyak hal-hal yang belum detail diatur oleh Permendikbud itu, termasuk soal insentif bagi tenaga penyuluhnya, termasuk juga merespon keragaman dari materi-materi ajarnya, dan banyak hal lain yang membuat dalam pengalaman satu nama layanannya menjadi tidak seragam ya satu tempat dengan tempat lain. Tapi terakhir dari yang diskusi dengan teman-teman direktorat itu sudah mulai bergerak maju ya, artinya soal insentif penyuluh itu sudah mulai dipikirkan. Ketika kemarin kita ngobrol dengan teman-teman LPKI pusat juga terus dibangun bagaimana memperbaiki sistem layanan pendidikan bagi penghayat, mulai dari infrastrukturnya termasuk kurikulumnya itu sendiri, lalu kemudian buku ajarnya, dan soal insentif soal penyuluh. Sebenarnya lewat MLK ini diskusi soal pendidikan itu terus bergerak sih, artinya memahami proses di lapangan, dan itu menjadi inputan di pengambilan kebijakan selanjutnya. Kalau untuk pendidikan tinggi gimana? Kalau Permendikbud itu kan mencakup pendidikan menengah ke dasar kan? Itu ya kemarin sebenarnya memang di Permendikbud kayaknya belum dibahas ya, tapi secara inisiatif itu dipahami di level komunitas itu juga harus dilayani juga gitu. Terakhir ngobrol dengan teman yang di LPV Indonesia di Purwokerto, UNSU juga sudah mengupayakan untuk ada layanan gitu. Di pendidikan tinggi juga ada nilai agama. MKD itu ya, nilai dasar umum. Tapi secara teknis memang itu menjadi agak wilayah internal ya, bagaimana mereka memproses nilainya menjadi bisa masuk ke MKD. Tapi inisiatif soal pendidikan tinggi itu sudah banyak dibicarakan, diupayakan di masing-masing komunitas maupun inisiatif lokal yang muncul. Dan sebetulnya kan ada keuntungan juga ya ketika sekarang pendidikan tinggi itu kembali ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya Mas ya. Ketika sudah satu rumah, maka ya upayanya diskusinya bisa mungkin lebih nah itu yang kemudian dipahami juga kemarin teman-teman MLKI juga, ini sebagai peluang ketika kementerian ini digabung lagi antara pendidikan tinggi dan dasar, peluang untuk mengupayakan layanan pendidikan penghayat di termasuk yang proses ini ya Mas, yang mereka mau bikin satu jurusan di Untak itu Semarang yang masih dalam proses ya. Ya sebenarnya peluang itu memang ada, peluang untuk memberi pelayanan pendidikan penghayat di perguruan tinggi ada, tapi memang masih bergantung pada inisiasi kampus sendiri. Bahkan ya kita lihat di kampus itu ya tidak merata ya, mungkin penting kita tempatkan bahwa ini proses yang memang harus bergerak maju. Penting tentu saja ada kebijakan yang memang mengatur itu. Misalnya mewajibkan kampus memberikan menyediakan pendidikan kepercayaan setara dengan pendidikan agama. Karena jika tidak ya itu mau-maunya terinisiasi ini ya. Inisiasi itu juga termasuk adalah tidak mau. Jadi ada kampus atau program studi misalnya yang tidak mau menyediakan itu kalau ada psikolog penghayat, nah itu juga bisa dianggap inisiasi negatif gitu kan. Nah, jadi kebijakan itu penting juga memang dalam hal ini Direktorat Kepercayaan penting mengadakan itu agar ini bisa